Menurut Mas Fadil, seobjektif mungkin ya, kita wrong atau direction dalam bidang pembangunan ekonomi saat ini? Sebenarnya kita itu has no direction. Oke. Ya, dalam konteks apakah wrong or right, we have no direction sekarang ini. Sekarang ini itu pembangunan itu asal dilakukan gitu. Oke. Ya kan, bangun infrastruktur ini, infrastruktur itu gitu kan. Jadi bahkan dengan bahasa yang agak miris, tiba masa tiba akal gitu. Nah, itu dia betul. Jadi menurut saya itu ya, dalam konteks yang lebih luas lagi itu kelihatannya nih Pak Presiden itu hanya melihat fisik gitu loh. Oke, bukan jadi fundamental ekonominya. Iya, pembangunan itu diterjemahkan gitu ya, atau dilihat dalam perspektif pembangunan fisik gitu. Pemimpin yang adil, presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Presiden
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Irhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Dan saya bersama ekonom pendiri Indef. Indef itu adalah nggak ngerti saya, International Development Foundation mungkin. Institute for Development of Economics and Finance. Oke, jadi Institute for Development of Economic and Finance ya. International Tapi Development. bisa juga in-depth kan gitu. Jadi in-depth. Oke. Walaupun pakai F gitu ya. Tapi kalau dibaca Sundanya P juga ya, in-depth. Ya, Fadil Hasan ya. Terima kasih Mas Fadil ya. Ya, sip. Oke ya. Mas Fadil Hasan ini saudara sekalian bersama dengan Faisal Basri, Didin Damanhuri ya, Profesor Didin dan juga Didi Rahbini, Prof. Ya. Didi Rahbini mendirikan Indef itu tahun berapa nih Mas? Tahun Agustus 95. Agustus 95. Ya. Jadi kalau dulu kalau Rizal Ramli kan terkenal dengan Econit. Econit itu 93. 93. Nah, ini saingannya Indef gitu ya. Sebenarnya bukan saingan. Ya, dalam tanda kutip ya kan. Karena sama-sama think tank di bidang ekonomi kan. Betul. Ya. Kalau di bidang politik kan CSIS. Nah, di bidang ekonomi Indef dan ini. Dan saya juga turut berduka itu peneliti Indef yang kita undang setelah itu meninggal. Itu Sri Hartati ya sebenarnya. Mbak Eni Sri Hartati ya. Iya. Covid itu gitu. Covid pada waktu itu. Sokol Covid gitu ya kira-kira ya. Iya memang Covid. Ya maksudnya sokol Covid. Karena ada beberapa orang yang merasa semua di Covid kan pokoknya sakit apapun. Mas Fadil, the first question ya. Saya mewakili orang yang awam di bidang ekonomi. Menurut Mas Fadil seobjektif mungkin ya, kita wrong atau right direction dalam bidang pembangunan ekonomi saat ini? Sebenarnya kita itu has no direction. Oke. Ya dalam konteks apakah wrong or right, we have no direction sekarang ini. jadi boro-boro menilai ya, menilai apakah wrong atau right ya kan? Ya. Rightnya mana, wrongnya mana, tapi yang jelas no direction. No direction. Ya. Kalau kita no direction susah banget ya ngomongnya. Padahal kan kalau kita orang hukum, emang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, RPJM dan lain sebagainya itu bukan direction itu. That is direction in term of the guidance that apa yang kita ingin tuju kan. Iya. Tapi di dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, ya dalam pengertian yang lebih teknis itu kita ini seolah tidak memiliki direksi itu. Nah, karena apa? Karena pertama ya sekarang ini itu pembangunan itu asal dilakukan gitu. Ya kan bangun infrastruktur ini, infrastruktur itu gitu kan. Jadi bahkan dengan bahasa yang agak miris, tiba masa tiba akal gitu. Nah, itu dia betul. Dan ini saya ingin menyampaikan ya Pak Bang Refli ya, satu penilaian dari salah seorang menteri ekonom senior. Yang pernah menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi pertama, ya kan? Tapi dengan secara halus dia menyatakan, katanya Pak Presiden Jokowi ini bukan pengagum konsep gitu. Ya. Dan dia kan pengakuannya sendiri itu mengatakan bahwa dia kurang senang baca kan gitu. Nah jadi saya kira dengan apa namanya ungkapan tersebut, ini sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini itu tadi itu tidak punya suatu perencanaan yang matang gitu. Tidak memiliki suatu direksi yang jelas dan tidak memiliki suatu target yang ingin dicapai gitu yang secara terukur gitu ya. Nah makanya kita melihat sekarang ini ada berbagai infrastruktur ya kan nggak optimal atau bahkan tidak fully utilized gitu. Bahkan mungkin bisa nganggur, mangkrak, idle kan gitu kan. Nah, even untuk satu project yang sangat strategis gitu kan.
yang sangat akan menentukan masa depan kita, IKN misalnya kan. Kan kita tahu bagaimana proses pembangunan atau proses penyusunan perencanaan IKN itu dilaksanakan, baik dalam hal legislasinya ya, kemudian sekarang pelaksanaannya seperti itu. Kan tidak melibatkan partisipasi ya kan dalam prosesnya itu. Kemudian yang kedua, keputusannya itu sendiri diambil dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu kan, tanpa misalnya suatu kajian ya kan yang matang, yang dalam gitu kan, dari berbagai aspek ya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan seterusnya, menyangkut apakah visible apa tidak, apakah kita mampu anggap apa tidak gitu kan. Oke, saya mau sedikit memojok-mojokkan ya, biar penonton Sobat Lehera mendapatkan gambaran. Menurut Mas Fadil ya, tadi kan dikatakan misalnya contoh IKN, ya itu yang contoh no direction atau enggak ada arah itu ya seperti pembangunan IKN, tiba masal tiba akal. Oke, sebenarnya perlu nggak kita membangun IKN? Nah, ya itu oke. Itu dulu. Menurut saya gini, masalah perlu atau tidak itu, saya kira kan itu sangat tergantung daripada apakah kondisi kita sekarang kan gitu. Nah, kan dalam kondisi sekarang ini kan kita harus memiliki prioritas, ya kan? Oke. Nah, dalam konteks tahun 2021 waktu itu, ketika IKN itu diputuskan untuk dibangun, saya kira waktu itu tidak ada prioritasnya untuk bisa membangun. Tidak urgent ya? Tidak urgent. Dan kemudian yang kedua juga, argumen yang dibangun itu salah satunya itu adalah pemerataan, ya kan? Indonesia sentris gitu. Seolah kemudian IKN itu merefleksikan pemerataan pembangunan itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bagaimana klaim seperti itu muncul, ya kan? Hanya karena lokasinya di sana, kan, gitu. Tiba-tiba kita mengatakan sudah ada pemerataan, gitu kan? Kalau kita lihat secara logika sederhana aja, ya kan? Investasi sebesar 460 triliun atau sekarang mungkin 500 triliun. Itu keseluruhan ya? Ya 500 triliun kan. Kemudian ditempatkan dalam satu lokasi di Kalimantan Timur, ya kan? Bagaimana mungkin itu kemudian bisa mencerminkan pemerataan? Kalau yang namanya pemerataan itu kan investasi itu secara merata itu ada di berbagai tempat, ya kan, di berbagai tempat gitu, ada di pusat-pusat pertumbuhan lah, seperti itu kan. Nah dari situ aja udah bisa dikatakan justru IKN itu kalau menurut saya itu akan menciptakan ketimpangan baru. Karena dana kemudian tiba-tiba 500 triliun diinvestasikan ke sana di satu tempat itu. Nah sementara Bang Refli, konektivitas antar daerah di Kalimantan itu masih rendah gitu. Jadi kalau misalnya kan katanya ada juga argumen akan terjadi multiplier effect, gitu, bahwa kita investasi di satu tempat kemudian akan menciptakan multiplier effect ke daerah-daerah yang lain. Sekarang kan kita tahu konektivitas antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu kan belum terjadi, antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga demikian. Pesawat kadang-kadang pulang ke Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu baru ke sana gitu kan. Nah, itu jadi menurut saya itu tidak akan terjadi itu multiplier effect itu. Boro-boro multiplier. Kita butuh investasi yang lebih dalam lagi. Ngerogoh kocak APBN yang lebih dalam lagi untuk membangun konektivitas itu. Nah itu dia kapan selesainya gitu ya. Kalau mau kita ikuti argumen itu, harusnya yang dibangun itu adalah konektivitas dulu kan, seperti itu. Kan gitu. Itu satu. Kemudian setelah interconnected barulah kemudian. Baru itu. Kemudian yang kedua ya. Seharusnya itu pemilihan atau mengapa kemudian di Kalimantan Timur, ya kan? Itu kan karena berdasarkan sejarah atau histori dulu, Bung Karno konon kabarnya akan ingin memindahkan ke Kalimantan Tengah, kan gitu. Tapi kan Kalimantan Tengah dan Palembang yang pernah disebut juga. Palembang disebut juga ya. Nah, walaupun tidak ideal kalau Palembang. Kan kita juga harus bisa melihat
atau bisa belajar dari negara-negara lain dalam membangun ibu kota baru itu. Jadi pembangunan ibu kota baru itu bukan sesuatu yang yang haram dilakukan, ya kan? Atau tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan, bisa saja dan wajar gitu kan. Nah, misalnya sekarang kita memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ya kan, Kalimantan Timur. Nah, kita harus melihat juga pelajaran dari negara-negara lain. Misalnya saja Brasilia kan, Brazil itu memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia, ya kan. Itu kan memerlukan waktu 2 jam, 3 jam untuk pakai pesawat, gitu kan, jauh. Nah, kemudian yang terjadi itu, ya kan, Brasilia itu tumbuh menjadi kota yang tidak berfungsi gitu loh. Ya hanya untuk birokrat di situ, kantor di situ, kemudian pada akhirnya itu dikelilingi oleh selam-selam area itu. Oke. Gitu kan. Karena secara ekonomi nggak maju. Karena secara ekonomi nggak maju. Karena orang nggak mau pindah secara permanen ke sana kan gitu. Oke. Nah, kemudian bisa kita juga melihat dari Malaysia. Itu nggak ngetop sampai sekarang. Nggak ngetop. Semua orang tahunya cuma Rio de Janeiro kan. Iya. Malaysia. Event Malaysia kan memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Putrajaya berapa lama tapi dekat itu. Dekat kan 40 menit lah. Saya kebetulan agak 40 sering. 40 menit pakai apa? Drive apa namanya? Itu masih masuk akal sebenarnya. Masuk akal gitu kan. Nah, kemudian maksud saya itu kenapa kemudian kita justru mengikuti Brazil itu? Iya, iya. Harusnya kan yang jaraknya selalu ekstrim, jauh gitu kan, kemudian aksesnya kan cuma 2, cuma kapal pesawat dan kapal laut lah kira-kira seperti itu gitu kan, lewat laut. Nah, itu kan akan membatasi mobilitas daripada orang-orang yang selama ini bekerja di ibu kota lama ke ibu kota baru gitu kan. Gitu menghalangi atau menghambat gitu kan keinginan untuk melakukan berpindah itu gitu kan. Nah, kalau di Malaysia, event di Malaysia padahal cuma 40 menit. Sampai sekarang Putrajaya itu masih sepi. Kan kalau malam hari itu kan. Dan kedutaan besar yang tadinya mau dipindahkan ke Putrajaya masih tetap aja di Kuala Lumpur gitu loh. Itu cuma 30-40 menit. Itu cuma 40 menit. Apalagi gitu. Nah, sekarang ini makanya itulah. Jadi saya kira jangan-jangan orang yang membangunnya sendiri nggak mau pindah. Itu makanya. Nah, sekarang saya katanya kan pegawai negeri mau pindah nih ke ke sana bulan Januari ini mulainya. Tapi saya banyak mendengar juga sekarang yang muda-muda terutama itu pada nyari kerjaan baru. Biar nggak dipaksa pindah ke sana ya begitu. Ya, jadi saya kira itulah satu contoh yang gamblang ya, yang jelas ya tentang bahwa pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini itu tanpa sebuah perencanaan yang matang. Itu contohnya ya. Artinya kita bukan anti pembangunan dan tidak haram, tetapi bahwa ya harus well plan, harus perencanaannya harus benar ya. Oke, tapi begini, Mas Fadil ya, susah sekali meyakinkan pada pendukung pemerintahan ini bahwa pembangunan ini nggak karu-karuan, no direction gitu. Iya. Kalau misalnya ekonom sesenior Mas Fadil saja mengatakan demikian kan, masa mereka nggak berjaya kan? Tapi tadi seperti Ihsanuddin Nursi juga mengatakan susah, walaupun ditunjukkan angka-angkanya, tetap aja mereka mengatakan bahwa seolah-olah bahwa apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi adalah masterpiece. Iya. Dan tinggal dilanjutkan, tinggal diakselerasi kan begitu. Iya betul. Saya sampai bingung masterpiece-nya dia yang mana ya? Iya. Oh, memindahkan IKN, problem. Membangun jalan, jembatan, ya oke lah ada fisiknya, tapi kan akselerasi ekonominya gimana? Nah itu satu juga ya. Tentang pembangunan infrastruktur yang sekarang ini kan menjadi kayak masterpiece itu kan. Tol kan terutama itu tol, kan. Jalan gitu. Tol. Itu oke gitu kan ya.
Tapi sebenarnya pembangunan jalan tol atau infrastruktur yang sedang dilakukan itu tidak mengurangi secara signifikan logistik cost kita itu. Sehingga barang dan jasa tetap saja mahal gitu ya. Betul. Bahkan meningkat. Ya, karena apa? Karena yang dibangun itu tadi jalan tol yang tidak seharus atau tidak semestinya itu menghubungkan antara daerah produsen dengan konsumen gitu loh. Atau misalnya kalau misalnya kita orientasi ekspor itu antara daerah produsen ya kan, kemudian pelabuhannya gitu kan, seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang pembangunan infrastruktur terutama jalan, pelabuhan dan seterusnya itu ya kan, itu berdampak secara optimal terhadap perekonomian, maka itu harus dicerminkan dari pengurangan atau penurunan daripada ongkos logistik kita gitu. Nah, sekarang ini kan tidak terjadi itu. Kita masih sekitar 26% ongkos logistik kita itu. Nah, jadi saya kira itu contoh kedua ya. Karena jadi jalan tol itu cuma dinikmati oleh para pelancong. Ya, itu ya kan, dan itu kan ya katakanlah bukan dalam konteks membangun atau mengurangi ongkos logistik itu gitu kan, belum tentu lah seperti itu kan, seperti itu. Jadi itu yang contoh yang kedua itu. Oke, belum lagi pelabuhan-pelabuhan yang tadi ya utilisasinya kurang bahkan mangkrak. Betul. Ya. Ada pelabuhan Kuala Tanjung, ada pelabuhan Kertajati. Nah, ya kan kayak Kertajati dan semacam itu. Jadi menurut saya itu ya dalam konteks yang lebih luas lagi itu kelihatannya nih Pak Presiden itu hanya melihat fisik gitu loh. Oke, bukan jadi fundamental ekonomi. Iya, pembangunan itu diterjemahkan gitu ya, atau dilihat dalam perspektif pembangunan fisik gitu. Itu yang saya kira itu sangat bagi meresahkan lah secara pribadi lah gitu kan. Itu. Ya kalau kita lihat misalnya kereta cepat misalnya kan, Jakarta Bandung ini, bukan Jakarta Bandung itu, Jakarta bukan Halim Padalarang. Ya tapi Halim Jakarta juga lah. Oke lah ya. Tapi kalau bilang Bandung masih cuma sampai Padalarang itu belum Bandung. Bandung kan. Saya kemarin ada teman saya ke Bandung naik kereta. Saya bilang naik kereta mana? Kereta cepat? Enggak lah katanya. Tetap aja dia naik kereta Parahyangan yang sampai Bandung betul ya kan. Nah, itu kan beban ekonominya konon berapa? 30 miliar per bulan harus bayar sama China. Betul ya, pokoknya menurut penilaian Faisal Basri itu sampai kiamat pun nggak bakal untung. Impas lah kira-kira gitu kan. Nah, itu salah satu contoh yang lebih jelas lagi itu seperti itu gitu kan. Dan dulu kan perjanjiannya itu kan B2B, bisnis to kan? bisnis. Tidak ada government garanti lah, gitu kan. Nah sekarang kenyataannya APBN sudah keluar, ya kan. Nah makanya dari situ saya hormat itu sama siapa namanya nih, Menteri Perhubungan itu waktu itu Jonan ya, yang sebenarnya menolak gitu kan, seperti itu. Ya, kalau orang waras kan dia akan nolak, dia tahu. Itu makanya itu, ya kan. Awalnya itu sampai Bandung kan stasiunnya kan. Betul. Lalu kemudian ada TOD-nya, Transit Oriented Development, itu yang digadang-gadang ya Walini. Itu yang digadang-gadang kan sebagai kota satelit. Sekarang nggak ada lagi cerita. Utangnya tak mau, biaya pembangunan membengkak. Iya. Kemudian multiplier efek yang diharapkan tadi nggak ada. Iya betul. Gitu. Dan jadi, sekarang pun orang menganggap not necessary naik kereta cepat itu. Sekarang masih disubsidi, mungkin orang masih nyoba-nyoba lah. Iya. Gitu kan. Ya untuk wisata doang. Itu dia. Bukan untuk konektivitas arus barang dan jasa itu. Dan sebenarnya nggak perlu. Sebab apa? Sekarang kan udah jalan tol, ya, kemudian akan dibangun lagi jalan tol yang menghubungkan Jakarta Bandung itu, yang baru nih jalan tol, bukan yang sekarang nih yang Cipularang, yang lewat Japek Selatan gitu kan, katanya itu juga cuma sejam setengah apa gitu loh. Iya, gitu. Jadi sudah banyak sekali ada kalau kita revitalisasi kereta, sudah ada elevated ya kan, yang MBC itu kan. Iya. Kemudian ya
banyak sekali sebenarnya jalur ke Bandung itu kan. Iya betul. Dan apakah Bandung segala-galanya ya? Makanya itu sebagai maksudnya sebagai pemasok Jakarta gitu kan. Iya, rasanya kan nggak juga kan. Juga iya. jadi dengan tidak adanya direksi itu yang jelas itu, jadi kan sebenarnya resources itu tidak optimal, ya kan. Harusnya resources itu kan dalam ekonomi itu ada sebagai opportunity cost gitu kan. Kalau misalnya resources ini digunakan di sini gitu kan, maka nggak bisa digunakan di tempat lain. Kalau misalnya kita menggunakan resources di tempat yang kemudian tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal, itu kan sebenarnya jadi kesia-siaan gitu kan. Oke, mungkin untuk orang awam, Mas Fadil ya, saya juga bingung ya. Kira-kira ada nggak poin bagus pembangunan ekonomi era pemerintahan Jokowi ini? Enggak, kita objektif. Ada nggak yang bagusnya? Jadi kalau menurut saya begini ya, kalau misalnya bagus itu secara keseluruhan lah kita ingin mengatakan mungkin ya, kalau kita lihat dari cerminan di dalam pertumbuhan ya kan, ya rata-rata kan sebenarnya sekitar ini 5%. Di bawah SBY masih? Iya masih di bawah SBY, tapi oke lah 5% itu mungkin karena kemarin ada COVID dan seterusnya itu, ya kan. Jadi sebenarnya kalau itu yang kita pakai sebagai indikator, saya mengatakan itu indikator utama lah kan itu ya, itu mediocre lah. Itu jadi nggak bisa kita mengatakan bisa aja di salah satu sisi ada bagusnya gitu kan. Tapi kan kita melihatnya secara keseluruhan. Kalau misalnya holistik, nah kalau misalnya itu katakanlah dalam konteks dalam ekonomi itu dalam pertumbuhan lah gitu kan, karena itu mencerminkan kemudian berbagai kapasitas perekonomian kita gitu kan. Ya mediocre menurut saya itu. Tapi katanya orang ekonom bilang Indonesia ini nggak ada pemerintah aja itu pertumbuhan tuh paling tidak sudah berapa persen ya? Ya sudah 5%. Itu 5% itu tanpa pemerintah. Iya tanpa pemerintah itu nggak waktu itu kita mengatakan itu waktu zaman SBY. Iya kan. Nah waktu zaman Jokowi kita nggak pernah mengatakan itu lagi lah gitu ya. Tapi memang sebenarnya potensial growth kita itu ya kan, itu saya kira melebihi daripada 5% itu. Ya kan itu. Artinya pemerintah yang paling buruk sekalipun 5% itu dari tangan. Ya, bisa di tangan lah gitu kan. Jadi kalau dia nggak mencapai 5% malah kebangetan. Ya pemerintah tidur aja juga bisa kan. Seperti itu ya. Nah tapi kan problemnya kan lagi-lagi kan pertumbuhan kesenjangan ya kan. Nah itu kan sisi lain. Kemiskinan. Sisi lain daripada gambaran perekonomian kita itu. Kalau misalnya kita lihat secara makro ya kan, bahwa pertumbuhan gitu kan, tapi kan sisi lainnya itu adalah pemerataan gitu kan. Nah, pemerataan kan biasa dilihat dari Gini ratio gitu kan. Nah, memang di dalam lihat perkembangan Gini ratio kita dibandingkan atau yang tertinggi terjadi itu tahun Pak SBY ya kan, di tahun 2012 2013 lah. Berapa itu 0,42. Ya kan? Sekarang 0,38. Nah, sekarang 0,38, jadi memang agak mengalami penurunan ya kan. Tapi penurunan itu sendiri kalau menurut saya itu bukan karena policy gitu loh, ya kan. Itu menurut saya itu penurunan itu adalah karena kita memang mengalami penurunan pertumbuhan. Jadi orang kaya nggak bisa melesat lagi. Itu betul. Sekarang bahkan down. Makanya kalau kita lihat sekarang kan naik lagi nih jadi 0,388 ya kan. Karena memang kita sudah mengalami pertumbuhan lagi gitu kan. Nah, biasanya itu dikaitkan dengan perkembangan harga-harga komoditas ekspor kita. Jadi kalau harga-harga komoditas ekspor kita itu meningkat ya kan, otomatis kemudian ekonominya tumbuh lebih tinggi, biasanya itu diikuti dengan kesenjangan yang meningkat juga. Karena pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh konglomeratnya. Exactly. Gitu. Apalagi penambang-penambang begitu ya. Penambang atau lah gitu-gitu. Oke, jadi memang
untuk paham ekonomi ini memang kita nggak bisa melihat hanya sekedar di mata kita tadi ada jalan, tadi belum ada jalan sekarang ada jalan. Nggak bisa begitu lah. Tadi belum ada jembatan. Ya kalau begitu kan namanya hidup ya pasti ada kemajuan secara fisik kan, iya, tapi betul, fundamentalnya kan yang paling penting. Kan kalau misalnya lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan gitu. Oke, kalau kita lihat struktur APBN ya, Mas Fadil ya, kita swing aja kemana-mana. Ya oke, nggak apa. Jadi misalnya kita lihat struktur APBN, berapa untuk 2024 itu 3.000 berapa? Ya sekitar 3.000 itu kuantitasnya ya jumlah ini gitu ya. 3.000-an ya. Nah, dari 3.000-an itu kan kayak Said Didu mengatakan, udah kita ini udah bangkrut katanya. Karena dia lihat dari struktur APBN tersebut, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ruang fiskalnya itu sudah nggak ada lagi kalau kita mau pertumbuhan ekonomi. Bayar utang, pokok utang sama bunga utangnya aja itu udah 900 sampai 1.000. Berarti hampir sepertiga sudah. Belum tapi lagi kan ada belanja wajib itu. Iya, kan. belanja wajib, pendidikan, kesehatan, kemudian juga DAU, DAK gitu kan. Itu betul saya kira ya. Tetapi begini, kalau menurut saya itu dalam konteks APBN itu ya kan kita memang memiliki ruang fiskal yang terbatas sejak dulu gitu kan sebenarnya kan. Dan sebenarnya dengan adanya COVID kemarin itu sebenarnya membuka kesempatan gitu loh ya. Kita untuk bisa menggunakan fiskal itu sebagai instrumen kebijakan untuk tadi mendorong pertumbuhan, kemudian mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan seterusnya. Karena defisitnya itu kan dibebaskan. Harusnya kan defisitnya 3%, ya kan? Berdasarkan undang-undang. Tapi ketika ada COVID di tahun 2020, 2021, 2022 itu kan diperbolehkan defisitnya itu meningkat daripada 3%. Nah, jadi memang saat itu kita harus akui lah bahwa fiskal itu memegang peran penting ya dalam hal menahan perekonomian kita itu tidak anjlok gitu kan. Kita kan hanya tumbuh negatif di tahun 2021 kalau nggak salah kan minus 2,56% ya kan. Setelah itu kan rebound lagi ya kan. Nah memang di tahun 2023 dan Solo katanya reboundnya lebih gede dibandingkan nasional, makanya cocok jadi cawapres. Itu alasan yang mengajukan permohonan. Bukan, tapi itu juga betul. Tapi berapa puluh proyek pusat yang di sana. Iya. Jadi dia di-trigger oleh proyek pusat yang dicangkokkan di sana, yang dialokasikan di sana. Yang wali kotanya diam-diam tumbuh sendiri gitu ya memang. Tapi oke lah. Jadi menurut saya itu memang 2023 ini kan itu harus kembali ke 3% kan defisit itu. Jadi dengan demikian akan terjadi ruang fiskal yang cukup terbatas. Ini sekarang untuk 2004 defisitnya berapa? 2024 harus kembali di bawah 3%. Karena undang-undangnya udah selesai kan. Perpu yang Perpu sama kemudian jadi undang-undang gitu kan. Nah memang kalau seperti itu kejadiannya itu adalah maka kita akan memiliki satu ruang fiskal terbatas, tetapi untuk yang sifatnya itu belanja modal, ya kan? Ya, karena memang tadi hampir sepertiga oleh utang gitu kan untuk kewajiban membayar utang, kemudian ada 20% untuk pendidikan dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting lagi saya kira itu justru ya dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini ya alokasi untuk daerah itu ya lewat DAU dan seterusnya itu mengalami persentase yang menurun dibandingkan dengan sebelumnya itu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi tadi ingin memeratakan pembangunan, ya kan? Faktanya enggak secara fiskal. Sebenarnya harusnya dia kan memberikan ruang fiskal atau namanya memberikan alokasi anggaran kepada daerah kan? Ya kan kepada daerah-daerah.
misalnya lewat apa namanya penyelesaian dari AU dan seterusnya. Tapi kan ini enggak. Tapi kemudian juga yang terjadi itu belanja barang itu sama belanja rutin untuk pegawai itu meningkat gitu loh, ya kan. Jadi peningkatan APBN itu, permintaan anggaran itu lebih banyak digunakan untuk pemerintah sendiri, bukan untuk masyarakat. Jadi kan fungsi APBN itu 3 ya kan, fungsi apa namanya stabilitas gitu kan, fungsi alokasi dan fungsi distribusi gitu kan. Nah kalau menurut saya itu ke depan ya kan, APBN itu harus lebih berfungsi sebagai alokasi dan distribusi. Ya kan, untuk terutama melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin afirmatif tapi untuk misalnya golongan menengah ke bawah itu gitu kan. Pengentasan kemiskinan, stunting, apa namanya pendidikan dan seterusnya lah seperti itu. Kalau kita lihat misalnya ya, pada periode pertama Pak Jokowi menggebar-geborkan pembangunan infrastruktur dan sepertinya mereka menganggap bahwa mission has been completed ya kan, seperti sudah selesai ya kan. Walaupun sebenarnya masih banyak masalah kan. Maka pada periode kedua dia mempidatokan pembangunan sumber daya manusia. Tapi kok kayaknya dua-duanya nggak ada tuh. Sumber daya infrastruktur bermasalah, sumber daya manusia malah periode kedua ini tidak sama sekali tidak terlihat tuh. Nggak ada. Ada policy yang mengarus utamakan sumber daya manusia. Nggak ada sama sekali. Yang ada tuh mungkin ya kalau misalnya mau disebut itu hilirisasi. Ya kan? Yang hilirisasi itu pun terbatas untuk yang barang-barang tambang lah ya itu kan. Nah, tetapi saya juga punya kritik juga bahwa hilirisasi modalnya itu dari Cina juga. Ya itu satu. Kemudian yang kedua itu instrumen kebijakan yang digunakan itu juga menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Jadi kan seolah-olah sekarang ini hilirisasi itu dengan melarang ekspor, ya kan, barang mentahnya gitu kan, raw materialsnya itu gitu kan. Nah, tapi kan kemudian kita tahu kita kan digugat oleh negara-negara lain, kemudian diajukan ke WTO, kemudian kita kalah gitu kan, dan kemudian memicu juga kan negara-negara lain itu juga untuk blokade. Iya, melakukan kemungkinan untuk melakukan retaliasi gitu kan, balas dendam. Dan kemudian kita seolah-olah melanggar aturan, bukan seolah-olah, itu melanggar aturan-aturan daripada WTO itu sendiri. Padahal kita ini adalah negara small open economy, dan itu secara historis kan kita selalu ekonomi kita kan terbuka, ya kan, kita melakukan ekspor. Jadi kalau misalnya kita menahan melakukan suatu bentuk proteksionisme, ya kan, itu tidak ya kita tidak mendorong perdagangan internasional yang fair gitu ya, dan bebas gitu ya, yang sebenarnya itu perdagangan internasional itu sangat membantu pada pertumbuhan ekonomi kita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Oke, gitu. itu satu sisi. Tapi sisi lain kan hilirisasi juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing juga. Nah, makanya kemudian kan investornya. Iya, makanya itu yang satu. Tambang terutama. Iya, terutama ya. Kita kan juga kemudian sangat dalam hilirisasi ini itu sangat tergantung kepada satu negara, ya kan. Iya kan? Cina lah sebut. Jadi makanya kata Faisal Basri itu tidak ada negara yang setolol Indonesia katanya. Karena walaupun hilirisasi 90% manfaat nikel misalnya tetap dinikmati oleh Cina. Betul, ya itu. Jadi kan sebenarnya kita we got almost nothing gitu. Dan hilirisasinya juga bukan end product kan? Nah, ya betul. Gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang udah banyak dibahas juga. Kalau saya ada tadi saya baca artikel di majalah internasional yang mengatakan bahwa in question hilirisasi di kita ini dalam jangka menengah panjang itu, karena kan cadangan kita juga kan terbatas gitu kan. Nah, padahal makanya itu salah satu ya persoalan yang kita hadapi kalau misalnya kita melakukan kebijakan yang proteksionistis dengan melarang misalnya itu. Ketika kita cadangan nikel kita misalnya atau barang tambang kita
menurun, kita kan memerlukan impor dari negara lain, ya kan? Gitu. Kalau kan. enggak nganggur semua itu. Bagaimana investasi yang telah ditanamkan di situ gitu kan? Jadi saya kira itu lagi menunjukkan saya kira bahwa tidak ada planning gitu loh di dalam semua kebijakan ekonomi yang dilakukan sekarang ini. Gitu. Dan saya lihat ya rasanya mungkin mudah-mudahan tidak keliru. Kayak ekonomi Alibaba aja kerjasama sama Baba. Ali cari keuntungan aja, cari rente. Dan yang mencari rente ini juga politisi-politisi, orang-orang pemerintahan yang memiliki tambang kan. Betul. Jadi kalau misalnya nikel itu 10% dinikmati orang Indonesia, tapi kan 10% dari triliunan kan. Betul. Cukup lah kan mereka. Untuk tapi biaya politik untuk kehidupan. Sementara gone 90% dibiarin aja kan. Gitu. Ya itu lagi. Saya tidak ingin terlalu masuk ke aspek itunya ya. Karena itu sudah banyak dikemukakan oleh orang. Tapi dari sisi bahwa dalam pembangunan ekonomi yang kita laksanakan sekarang ini itu minim perencanaan yang matang gitu loh, gitu kan. Ya, yang seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, sisi lain misalnya ya, kalau misalnya kita berbicara tentang sumber daya manusia, terutama kaitannya dengan perekonomian, ya kan, itu kan peranan riset gitu ya. And development itu kan menjadi penting, sangat. Jadi kita kalau bisa kita kan ada juga pernah dinyatakan kita ingin membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu kan, berbasis riset lah ya. Berbasis riset ya, basically itu kan gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya terhadap lembaga-lembaga riset kita sekarang ini, ya kan, dengan pembentukan BRIN itu. Terjadi politisasi malah. Terjadi politisasi dan menurut saya memporak-porandakan gitu sistem riset ya, kelembagaan riset yang telah dibangun sejak zaman Orde Lama, zaman atau nggak mungkin kalau Orde Lama pengkategorian gitu kurang inilah. Sejak zaman Bung Karno gitu, ya kan, sampai dengan zaman era Pak Habibie lah seperti itu gitu. Bayangkan saja misalnya ya, dimanapun di dunia sekarang ini kelembagaan riset itu harusnya decentralized gitu, ya kan? Karena kan harus dalam pengertian daerah bisa lokal spesifik gitu kan. Jadi riset berdasarkan kebutuhan lokalnya gitu. Kemudian juga kan masing-masing lembaga riset itu punya ini sendiri scope ya, ruang lingkupnya gitu kan, yang berbeda gitu kan. Nah, jadi memang termasuk di Cina ya, kelembagaan riset itu terdesentralisasi gitu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh BRIN ini, bayangin saja itu dia menghapuskan lembaga-lembaga riset yang ada di kita ya, LIPI, kemudian BPPT, lalu digabungkan desentralisasi gitu kan. Tidak hanya itu, riset yang ada di kementerian ya dan departemen itu pun yang sebenarnya itu memiliki ruang lingkup yang khusus ya, karena melayani kepentingan daripada kementerian tersebut, itu dipindahkan gitu ke BRIN itu. Jadi menurut saya itu benar-benar mengacaukan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia ya, kalau misalnya dalam konteks misalnya hubungannya dengan ekonomi ya, di mana riset menjadi penting. Kalau misalnya kelembagaan riset sendiri diacak-acak begitu loh, gitu. Jadi instead of mengembangkan, itu bukan mengembangkan namanya kan, seperti itu. Nah, jadi dulu kan kalau misalnya kita lihat ya wajah riset kita sekarang ini, pembentukan BRIN ya kan, kemudian penghapusan Kementerian Ristek itu yang di waktu itu kan menterinya kan Pak
Bambang Brojonegoro ya kan. Itu dilakukan di tengah-tengah jabatan apa namanya kabinet yang sudah terbentuk gitu loh. Iya. Hanya untuk bisa mengakomodasi Kementerian Bahlil. Bahlil ya kan, dan kemudian untuk memasukkan ya Dewan BRIN itu dengan Dewan Pembinanya itu kan gitu. Jadi memang saya kira kita ini semakin jauh lah kalau menurut saya dari arah yang sebenarnya sudah di apa namanya ditulis gitu ya, dimuat di dalam berbagai ini kita gitu kan, apa fondasi bernegara kita, konstitusi, undang-undang dan seterusnya itu gitu. Oke, kalau kita membicarakan pemerintahan sekarang ini buruk dari sisi ekonomi, ya itulah suara ekonom yang kritis ya rata-rata ya. Tetapi terlepas dari itu, kita bicara peluang lah ya ke masa depan tuh bagian agak akhir-akhir ini, yaitu Mas Fadil lihat visi misi capres-capres ini. Biasanya kan ekonom tuh senang sekali. Iya. Saya udah baca tiga-tiganya. Ya kan. Jadi dan bahkan saya itu ada ininya, sudah ada tadi kan udah dikemukakan lah target-targetnya gitu kan, kemudian kontennya gitu secara umum lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat atau mungkin gini dulu ya sebelum ke situ itu, jadi memang kita memerlukan ini Pak, memerlukan sebuah perubahan. Oke. Paradigmatik gitu ya. Ke depan ini gitu loh. Kita nggak bisa meneruskan apa yang ada sekarang ini gitu kan. Dengan konsep tiba masa tiba akal ini. Ya seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya kita sepakati dengan itu ya kan, kita ingin bandingkan lah kira-kira kan seperti itu. Dari ketiga calon presiden ini ya kan, bagaimana dia merespon ya kan apa yang menjadi fenomena yang selama ini terjadi itu ya. Jadi kita memang kalau saya lihat ya Pak ya, ini jadi gini, ada tiga kandidat kan gitu kan, masing-masing memiliki suatu penekanan, fokus-fokus dan diksi-diksi yang berbeda memang gitu kan. Nah tadi Bang Refy juga udah menyatakan gitu kan, ada yang ingin perubahan dan itu memang tercermin di dalam visi misinya gitu kan. Misalnya kata-katanya gitu kan, kata perubahan itu sendiri. Kemudian ada yang ingin melanjutkan di ekstrem yang lain kan gitu kan. Melanjutkan juga itu tercermin dalam visi-visinya. Ada juga yang istilahnya percepatan gitu kan, gaspol kan gitu kira-kira kan, yang sering dikemukakan itu. Jadi memang itu tercermin gitu. Nah sekarang kalau kita lihat ya dari target-target yang mereka kemukakan itu memang juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks pengentasan kemiskinan ya kan, kalau Prabowo Subianto dan Gibran kan karena udah resmi ya. Itu kalau nggak salah dia mentargetkan dari tahun 2029 itu kemiskinan itu menurun menjadi 6%. Sekarang berapa persen? Sekitar 9,53%. Ya kan. Sementara Ganjar dan Mahfud itu 2%. Kemiskinan tinggal 2%. Tinggal 2%. Nah, Anies dan Caimin ini itu kalau salah 4-5%. 4-5%. Nah, ini sebelum dijawab lebih lanjut, itu tuh mereka tuh turun tuh pakai standar yang sama nggak? Apanya? Standar kemiskinan yang sama ya? Sama. Standar gitu BPS kan? Mereka pakai. Iya, standar BPS lah sama. Artinya kita
tentunya mereka kan melihat data historis gitu kan. Gitu. Saya kira sama lah definisi yang mereka gunakan untuk kemiskinan. Kenapa begitu optimisnya Ganjar Mahfud? Ya. In between tengah-tengah Anies dan pesimis sekali Prabowo. Walaupun 6% itu jangan-jangan over optimistik juga, kita nggak tahu ya. Ya, itu karena itu saya karena apa namanya ini ya itu tema yang mereka ini kan gitu kan, yang mereka kemukakan gitu. Ya ada yang mungkin optimis ya bahwa dengan program-programnya itu akan mereka bisa lakukan itu gitu kan. Mempercepat gitu kan. Kemudian mungkin ada yang lebih konservatif gitu ya. Nah, ya ada yang lebih moderat lah kira-kira seperti itu kan gitu. Nah itu saya nggak tahu judgementnya itu apa gitu kan, rasional behind that. Tapi kita bisa menilai apakah target-target tersebut realistis apa tidak gitu loh. Ya menurut Mas Fadil, yang paling optimistik kan Ganjar sama Mahfud 2%. Itu over optimistik atau optimistik, yang lainnya takut ini yang paling hebat atau gimana? Kalau menurut saya kan kita lihat data historis ya. Data historis. Data historis selama ini itu penurunan kemiskinan itu atau penurunan tingkat kemiskinan itu secara persentase ini dari tahun ke tahun tuh memang semakin rendah. Karena apa? Karena memang jumlah orang miskinnya semakin sedikit. Kan? Kalau dulu misalnya kita nembak nembak orang misalnya ada 10 orang gitu kan. Kalau misalnya kita nembak orang itu tersebut, kemungkinan besar untuk dapatnya itu kan lebih besar dibandingkan kalau misalnya jumlah orangnya itu semakin sedikit kan gitu. Dan demikian juga dalam kemiskinan itu seperti itu. Kalau dulu kan jumlah orang miskin banyak. Kemudian diguyur misalnya dengan berbagai program yang kelihatan persentasinya yang menerima itu pasti lebih besar lah kan gitu kan. Nah sekarang kan tidak gitu. Jadi makanya di era Pak Jokowi ini persentase orang miskin itu turun tuh lebih lambat dibandingkan dengan zamannya Pak SBY, dan juga Pak SBY lebih lambat misalnya dengan zaman Gus Dur dan seterusnya kan seperti itu. Jadi ke depan itu saya kira akan seperti itu gitu kan. Targetnya itu oleh karena itu harus benar-benar well targeted gitu. Program-program yang dilakukan. Jangan hanya sekedar nulis saja gitu ya maksudnya. Hanya sekedar misalnya harus ada updating ya kan. Harus ada program yang terencana dan seterusnya lah seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sebagai ekonom ya biasanya kan yang realistis gitu ya, melihat itu ya lebih cenderung lah gitu ya, itu pada target yang ditulis oleh Anies dan Muhaimin dalam hal target kemiskinan itu gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita mentargetkan yang progresif tadi yang 2% itu tidak sesuai dengan data historis gitu. Historis lah pokoknya. Kalau misalnya kita targetnya Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu akan lebih atau sama saja dengan yang sekarang yang ingin diperbaiki juga kan. Jadi tidak ada usaha yang lebih keras lagi dong kan seperti itu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya target yang realistis itu ya satu sisi memahami bahwa persoalan itu akan semakin kompleks dalam hal penanganan kemiskinan. Jumlah yang akan dientaskan juga kan semakin berat gitu kan. Secara persentase penurunannya, tetapi di sisi lain akan ada usaha yang lebih keras. Akan ada perubahan misalnya dalam hal program-program yang akan dilakukan tersebut. Ya akan lebih baik lagi, akan lebih tepat lagi dan seterusnya seperti itu saya kira. Kalau kita bandingkan ketiganya ini ya, yang paling fundamental apa sebenarnya? Kalau dari sisi ekonomi, jangan sampai kita terjebak pada wacana doang gitu. Banyak perbedaan ininya. Perbedaan pembangunan atau visi misi di bidang ekonominya. Yang paling fundamental. Ya kalau menurut saya kalau dari sisi programnya itu ada
hibita ada irisan lah. Irisan ya. Hampir sama saja. Iya, nggak mungkin sama sekali baru tuh nggak mungkin. Tapi apa yang membedakan di sisi apa yang paling kalau menurut saya mungkin yang harus dilihat itu nanti ya, itu dari sisi ininya fundamen atau kerangka berpikirnya gitu loh. Paradigmanya gitu kan. Nah, yang saya lihat itu misalnya dalam hal Anies dan Muhaimin ini, kalau kita lihat core-nya itu ya kan, itu kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ya kan, itu dilakukan atau melalui pemerataan, keadilan ya. Jadi elemen of justice itu ya kan, itu harus embedded gitu lah, harus internalizing di dalam kebijakan ekonomi ya kan? Jadi boleh aja pertumbuhannya sama atau mungkin lebih kecil, tetapi pemerataan lebih tinggi, keadilan lebih tinggi. Jadi istilah dalam ekonomi literatur itu ada yang disebut sebagai growth through equality gitu. Jadi pertumbuhan melalui pemerataan. Gitu ya. Nah, kalau Pak Prabowo kelihatannya itu kayak big push gitu Pak. Jadi programnya itu besar-besar gitu ya, skalanya massal. Misalnya tadi itu makan siang gratis gitu kan. Yang gitulah, big push lah gitu kan. Nah, di dalam ekonomi seperti itu ya. Nah, kalau Pak Ganjar ini saya kira dalam hal kedaulatan itu selalu menggunakan istilahnya Pak Bung Karno lah, berdikari secara ekonomi, mandiri politik, berdaulat secara politik, berkepribadian secara kebudayaan seperti itulah kan, seperti. Nah, jadi intinya menurut saya seperti itu. Nah, tapi kan persoalannya itu saya kira ketiga capres ini pada akhirnya itu akan, terutama ini Pak Prabowo ya, itu pertanyaannya itu dari mana uangnya? Iya. Ya kan? Tadi susu gratis, makan gratis, gitu dari kan? mana? Dari mana? Sementara tekanan fiskal gila-gilaan sudah. Betul gitu kan, seperti itu. Jadi memang saya kira pada akhirnya seperti itu pertanyaannya itu gitu loh. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Dengan ruang fiskal yang ada dan sudah direncanakan untuk 2024 oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini, kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh presiden yang baru ini? Kan presiden baru itu efektif kan Oktober. Ya kan? Sementara anggaran 2024 sudah disahkan kan Oktober 2023 kemarin kan. That's okay. Ya, maksud saya kan untuk 2024 mereka sudah jadi saya kira 2024 itu anggaran itu akan dijalankan ya oleh pemerintahan yang sekarang ini gitu. Tapi nanti kan ada APBNP kan, anggaran perubahan. Nggak bisa, APBNP itu kan bulan Juli ya kan, dan sekarang ini udah beberapa tahun terakhir tidak ada lagi APBNP itu ya kan. Nah, beberapa tahun setelah itu udah nggak ada APBNP. Itu walaupun target-targetnya itu sudah. Tapi saya kira berubah, kalau gitu kan? Untuk yang baru mungkin APBNP pasti ada tuh, karena ada penyesuaian kan dengan. Iya, tapi visi. Mungkin kan baru bulan Oktober pemerintahan yang baru itu kan lantik itu kan. Biasa APBNP kan bulan Juli Agustus. Ya kan, jadi udah telat juga gitu loh. Ya kan, jadi menurut saya. Tapi yang menarik itu, nah ini juga harus kita cermati ya, adalah dalam anggaran APBN 2024 itu anggaran sosial itu mencapai rekor tertinggi sebesar 485 triliun
Karena ada pemilu dan pilkada. Jadi anggarannya itu mau dikeluar di push di Januari semua itu jangan-jangan. Iya sekarang kan kalau saya bulan Desember udah mulai mudik kan itu bantuan sosial dan seterusnya itu kan. Ya maksud saya dengan keadaan di mana presidennya sekarang ini cawe-cawe gitu kan, kemudian anaknya menjadi calon wakil presiden, itu harusnya betul-betul di Sorry, saya agak missnya begini, Pak Fadil. Missnya gini, kalau 2024 ya masih anggarannya Presiden Jokowi. Betul ya. Tapi saya yang ingin bicara itu 2025. Oh 2025. Kan 2025 kan itu kan diajukan oleh pemerintah 2024. Juli Agustus kan untuk 2025. Tapi biasanya pengesahannya itu bulan Oktober kan. Iya. Sudah ada udah relatif inilah kan. Sudah ada goyang-goyangan pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru bisa nitip ini nitip itu gitu tuh ya. Ya nanti tergantung dari transisinya saya kira. Ya kan? Transisinya smooth apa enggak kan gitu. Iya. Jadi memang menurut saya tahun 2025 itu pemerintahan yang baru ini bisalah menyusun ya kan atau berkontribusi dalam penyusunan di 2024 dan 2024 itu gitu. Kalaupun penyusunan awalnya kan di DPR itu kan jangan-jangan nanti Menteri gitu Keuangannya sudah konsultasi dengan presiden yang terpilih yang baru. Ya. Malam hari konsultasinya. Ya. Soalnya senjang sekali. Dari sisi ekonomi gimana melihatnya? Ini Februari bisa sangat, kalau satu putaran dan sudah ada presiden baru. Kalaupun putaran kedua ya paling tidak bulan April akan dilaksanakan ya. Mungkin jangan-jangan bukan April juga, tergantung nanti ada sengketa di MK apa enggak kan. Jauh sekali rentangnya, sementara presiden baru habis Oktober gitu ya. Iya makanya 24 Oktober kalau nggak salah kan. 20 Oktober ya kan. Jadi kesenjangan lama sekali kan kalau misalnya April ya. Katakanlah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. 6 bulan, ya makanya. Jadi memang menurut saya tuh idenya itu harus dirubah juga. 1 tahun kebuang ini, 1 tahun ini. 1 tahun kebuang, makanya saya kira di tahun 2025 itu ya pemerintah baru ini itu harus menerima anggaran ya kan. Yang direncanakan oleh pemerintah sebelumnya kan seperti itu gitu. Jadi mungkin implikasinya bagi mereka itu di tahun 2025 itu target-target itu itu jangan terlalu ambisius lah gitu kan. Ya kan. Kemudian baru di 2026 mungkin bisa mulai kerja itu. 2026 mulai kerja, tapi 2027 kerja, 2028 mikir lagi pemilu. Tapi menurut saya makanya Bang Refli ini timeline daripada pemilu itu ya kan, dan transisi itu jangan terlalu lama Pak. Iya itu kan karena mereka menyusun itu memperkirakan akan ada sengketa pemilu baik putaran pertama maupun putaran kedua. Itu soalnya. Iya. Kayak di Amerika kan pemilu November. Dilantik kemudian Januari 20 kan. Januari, exactly 20 Januari kan. Jadi kan cuma 2 bulan kan. Iya, mereka memungkinkan itu karena hampir tidak ada sengketa kan. Satu, yang kedua relatively kan karena electoral college calon yang dominan cuma 2 doang kan, karena the winner takes all. Jadi relatively yang terpilih itu ya pasti terpilih gitu. Kalau kita kan sengketa pemilu tuh harus panjang gitu. Kan gabung sama sengketa pileknya. Pileknya juga. Iya kan serentak dia kan karena ada pileknya juga kan. Complicated juga ya. Iya complicated. Makanya sebenarnya orang mengatakan harusnya pemilihan presiden itu belakangan setelah pileg. Karena kalau dia pemilihan presiden belakangan dia akan
Pemilihan presiden dulu sebenarnya, pemilihan presiden baru pileg, tapi nggak cocok tuh sebenarnya kalau untuk konteks Indonesia, karena kita membutuhkan proses yang lebih lama dengan sistem pemilu kita sih sebenarnya. Nah itu another story. Tapi intinya Pak, akibat daripada itu tidak memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru ini untuk segera bekerja dengan dengan agendanya dia gitu loh. Coba bayangkan orang terpilih misalnya 1 putaran Februari, tapi in waitingnya 10 bulan. Ya makanya itu. Jadi nganggur aja dia ngeliatin kelakuan pemerintahan sebelumnya. Dan kemudian membuka moral hazard. Iya. Banyak moral hazard tuh, baik bagi jabatan, korupsi dan lain sebagainya. Karena orang udah kayak ini kan, udah mumpung terakhir kan, gitu. Kita bacakan dulu Mas Fadil beberapa komentar sobat era sekalian. Nanti saya kasih kesempatan closing statement. Gak terasa udah 1 jam lebih kita bicara. Iya. Oke. Akses jalan-jalan di desa maupun akses ke kebun dan ke sawah aja nggak diperhatikan, kok ekonomi suruh tumbuh. Nah ini juga mungkin nanti dikomentari dari sisi pembangunan yang dipilih itu selalu pembangunan yang wah-wah gitu ya, yang belum tentu langsung berdampak ya. Ada yang bilang Prabowo Gibran untuk perubahan. Nah, itu namanya paradoks, kontradiksi interminis gitu ya. Kemudian kalau pemimpin prinsipnya kerja itu tanda otaknya kurang, enggak itu. Apalagi ya? Ada yang bagus Kertajati jadi tempat gembala kambing. Kononnya begitu ya. Karena saking mangkraknya. Memang ya, kenapa? Ada lapangan-lapangan terbang atau pelabuhan yang dibangun jauh-jauh, nanti dikomentari juga. Seperti Kuala Tanjung. Itu nggak cepat berkembang karena biaya logistiknya jadi mahal. Jadi kapal kan tidak mungkin dia hanya bersandar saja tanpa dia bongkar muat. Bongkar doang dia nggak bisa, mahal kan kapal. Jadi dia selalu harus. Tapi kalau dia bongkar muat misalnya dan harus menginap, nggak ada infrastrukturnya, hotel dan lain sebagainya, itu jadi problem. Ketika dia bongkar, dia harus ke Medan, barangnya lebih mahal malah. Trackingnya misalnya, ongkos logistiknya, trackingnya lebih mahal. Oke, itu persoalan. Kemudian apa ini, waspadalah Ustadz Kiai yang merangkap jadi buzzer. Bubarkan mahkamah keluarga yang menegakkan kolusi kartu. Oke. Kemudian karcis masuk Kertajati 5.000 buat selfie dan ngopi-ngopi. Kemudian apa lagi ya? Prestasi terbesar Jokowi menumpuh hutang. Nah, tadi kita belum bicara utang ya. Nanti utang karena orang bilang utang ini ada utang negara, utang pemerintah, ada utang BUMN, ada utang kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan seperti asuransi bagi katanya TNI, Polri dan ASN itu jaminan-jaminan kesehatan macam-macam lah itu, dana pensiun misalnya. Kemudian ada hidden debt, utang yang disembunyikan atau terpaksa disembunyikan. Dan kalau digabung-gabungnya itu menurut anggota DPR Misbahun itu sampai 22.000 triliun, which is itu sudah lebih dari batas 100%. Sudah batas GDP. Lebih dari 100% GDP kita. GDP kita berapa? 17-18 ribu mungkin ya. Nah itu kan sudah bukan lagi 40%. Katanya yang saya berapa 40%? Kalau berdasarkan undang-undang itu, kalau nggak salah batasnya kan 60%. Iya 60%. Ya kan? Nah, tetapi kan jadi gini, saya tuh lebih concern pada utang publik lah, gitu kan, utang publik gitu. Nah, memang sekarang kan masih di bawah 60%, ya kan, sekitar 40%. Tapi persoalan utang publik ini ya, utang publik ini utang negara ya. Utang negara lah. Yang katanya nanti akan mencapai 8.500 pada masa akhir. 8.500 itu kan. Nah, bukan hanya dari sisi apakah itu lebih rendah daripada
yang di yang diatur gitu, harus 60% itu ya. Tapi juga harus dilihat dari sisi kemampuan untuk membayar gitu kan. Ya kemampuan bayar dari si APBN sendiri kita seperti apa gitu kan. Nah, itu yang satu itu. Kemudian yang kedua itu batas 60% itu saya pernah diskusi dengan orang Bank Dunia ya di Washington DC itu. Saya tanya waktu itu tentang utang itu. Dia bilang sebenarnya itu kan batas yang digunakan di negara-negara OECD. Ya, negara-negara EU lah, Eropa, negara maju lah. Ya kan. Tapi kalau misalnya untuk negara berkembang, mereka bilang itu supaya tidak terjadi kita tidak disandera oleh hutang gitu kan. Itu harusnya lebih rendah, dia bilang gitu. Gitu. Jadi nah sekarang ini, tetapi di sisi lain juga kita menyadari lah ya kan, kenyataan yang harus kita hadapi bahwa utang itu tetap diperlukan gitu loh ya kan. Cuma mungkin yang harus diperbaiki itu adalah ya kan pengelolaannya gitu kan. Dan kemudian yang kedua itu ya persentasenya itu harus memang diturunkan lah gitu. Nah, tapi bagaimana itu bisa dilakukan kalau misalnya dari sisi penerimaan ya kan, kita tidak, penerimaan dalam negeri dalam hal ini pajak gitu ya, itu tidak meningkat gitu loh. Kan sekarang itu jumlahnya tuh hanya persentasenya itu kan sekitar 10-11% aja. Jadi itu udah berlangsung beberapa lama, sementara negara-negara lain itu sudah lebih daripada double digit gitu kan. Nah, maksud saya gini, selain memang diperlukan reformasi di kelembagaan keuangan yang menangani pajak itu gitu kan. Kalau menurut saya kan ada istilah, ada ini baru Pak, ada ide baru gitu ya, terkait dengan pajak ini. Ada yang disebut sebagai super rich tax gitu ya. Untuk orang kaya yang banget super kaya lah kan Pak ya. Yang sebenarnya itu mereka mendapatkan tambahan misalnya pendapatannya gitu, penghasilannya itu bukan karena usaha mereka gitu loh. Misalnya kan kayak waktu zaman COVID ya, tiba-tiba yang online itu meningkat ya kan, permintaannya kan, sehingga menimbulkan keuntungan yang sangat besar gitu kan. Atau menciptakan kelompok yang super rich itu gitu kan. Nah, ini Joseph Stiglitz ya, ekonom yang sangat kritis gitu ya terhadap sistem perekonomian yang sedang berjalan itu, juga pernah menyatakan ya. Jadi untuk memperbaiki itu tadi ya, ketimpangan dan seterusnya itu ada dua ya. Salah satu instrumennya itu adalah dengan menerapkan super rich tax itu ya kan. Kemudian yang kedua itu apa disebut windfall profit tax. Ya, windfall profit tax itu adalah tax ya, tambahan pajak yang diberlakukan kepada mereka ya yang mendapatkan durian runtuh lah gitu ya. Laba nggak sengaja. Laba sengaja yang bukan hasil daripada mereka sendiri, usaha mereka gitu. Misalnya gini, kenaikan barang-barang tambang gitu. Ya, itu yang seperti itu. Windfall profit tax itu. Tapi itu kan windfall profit tax itu tidak berlaku secara permanen. Tapi misalnya ketika harga komoditas tersebut di atas sekian baru dikenakan pajak itu gitu. Nah, jadi saya kira ke depan itu untuk meningkatkan penerimaan pajak kita ya, itu dua macam dan pajak itu harus dan itu kalau negaranya tidak penguasanya tidak punya komitmen, nggak bisa itu jalan. Nggak bisa karena itu menyangkut kepentingan juga kan, kepentingan orang Indonesia kekuasaan. Makanya itu, jadi saya kira itu juga pajak orang super kaya dia juga tukang pemilu. Iya. Windfall profit dia juga. Itu.
Nah jadi kembali ke itu ya. Jadi memang dari sisi utang itu memang sudah menjadi concern sebanyak orang lah kan gitu, sebagai banyak orang. Jadi ke depan memang harus ada upaya untuk bisa mengelolanya itu dengan lebih baik lagi ya. Tapi kalau misalnya menghilangkan sama sekali, saya kira itu akan masih sangat sukar lah gitu kan. Kita masih memerlukan, selama terutama APBN kita ini masih mengalami defisit primer gitu ya. Antara penerimaan dan pengeluaran itu masih besar pengeluarannya gitu, sehingga harus diperlukan pembiayaan gitu. Oke. Memang kalau bicara ekonomi ini nggak mudah untuk memahaminya ya, apalagi kalau kita hanya ingin sekedar pro dan kontra ya, tapi tidak mau melihat ke dalam fundamennya. Betul ya. Oke, silakan Mas Fadil barangkali menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan lagi, dan closing statement di RH Channel ini bisa 2 jam sendiri, terserah aja. Menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan, silakan. Ya, saya kira ke depan itu kita memerlukan satu perubahan ya, paradigma pembangunan kita, dan juga strategi kita, dan perencanaan pembangunan kita tuh ke depan gitu ya. Terutama ya kita memerlukan ketiga hal tersebut, karena kita ke depan itu akan menghadapi persoalan yang lebih berat lagi dan lebih kompleks lagi ya kan. Ada beberapa persoalan yang sekarang ini akan semakin besar skalanya di masa mendatang itu. Yang pertama terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global, dan itu akan merubah atau mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita kan, pertaniannya dan seterusnya lah kan. Perubahan iklim ya, global warming. Yeah. Nah kemudian yang kedua ya kan, kita juga ke depan itu kan akan dihadapkan pada persoalan yang terkait dengan geopolitik dunia yang semakin rumit juga ya. Bukan hanya misalnya perang Rusia Ukraine, sekarang tambah lagi dengan perang Palestina dengan Israel ya kan. Dan juga ada ketegangan saya kira di Cina ya, di Laut Cina Selatan ya kan, dan itu kan dekat ke kita gitu Pak. Dan ya ketegangan antara Amerika dengan Cina sendiri ya. Itu saya kira juga akan sangat berpengaruh terhadap kita ya gitu. Nah kemudian yang ketiga itu ya geoekonomi. Ya kan. Nah geoekonomi ini adalah kita melihat globalisasi yang sekarang ini terjadi itu telah gagal lah ya dalam membawa kesejahteraan dan bahkan sebenarnya memperluas ketimpangan ya kan, antar negara dan antara kelompok masyarakat di suatu negara. Misalnya saja Bang Refli ya, di Amerika ini kenapa Trump itu terpilih di tahun 2016? Itu kan karena ada sebagian kecil masyarakat masyarakat Amerika itu yang tidak puas, yang tidak puas dengan keadaan mereka ya, yang melihat bahwa ketimpangan ekonomi terjadi, dan itu akibat daripada globalisasi gitu kan, yang mereka dorong sendiri gitu kan. Nah itu kan kaitannya dengan Cina gitu kan. Jadi mereka kehilangan pekerjaan gitu kan, melihat ketimpangan gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi dan ini juga terjadi di berbagai negara lain, munculnya pemimpin-pemimpin yang istilahnya itu ada sekarang tuh elected authoritarian. Jadi itu karena itu dipilih, tapi otoriter gitu. Itu karena akibat daripada globalisasi itu sendiri gitu, kegagalan globalisasi itu. Nah jadi itu yang ketiga. Kemudian
yang keempat kan kita juga menghadapi disrupsi teknologi ya kan, AI dan seterusnya yang juga akan ya mungkin kalau bisa lebih dalam ini gak berbicara, tapi basically AI itu kan merubah peradaban kan gitu. Iya itu artificial intelligence. Artificial intelligence ya kan gitu sih. Yeah. Jadi saya kira persoalan ini persoalan yang sangat berat gitu kan. Nah sementara di dalam negeri sendiri kita melihat bahwa itu tadi ya kemiskinan kita masih cukup banyak gitu, besar gitu. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan definisi daripada Bank Dunia gitu kan, mungkin sekitar 40% itu adalah masih miskin gitu, kategori miskin lah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kita ya, tingkat pendidikan yang kita peroleh itu ya, masyarakat peroleh itu kan masih sekitar 50% itu masih SMP ke bawah Pak, ya kan. Jadi bagaimana saya nggak kebayang itu bisa menghadapi persoalan seperti itu gitu kan di masa yang akan datang gitu. Kemudian yang tadi itu yang masalah yang kita banyak kemukakan adalah ketimpangan, ya kan. Bukan ketimpangan hanya antara kelompok masyarakat pendapatan masyarakat, tapi juga ketimpangan antar sektor, ya kan, antara daerah, ya kan. Nah jadi itu dari sisi inilah, dari sisi ekonomi kita belum bicara dari sisi lain ya. Sisi lain, jadi dari keempat itu. Jadi menurut saya itu memang ke depan kita itu akan atau memerlukan suatu suatu view gitu ya, suatu perspektif ya, suatu approach ya, atau suatu strategi yang berbeda gitu ya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini ya kan. Nah jadi saya kira untuk itu pengelolaan gitu ya, kita bernegara, bagaimana kita mengelola perekonomian ya kan, bagaimana kita menjalankan program-program kebijakan-kebijakan itu memiliki sesuatu yang fresh gitu Pak ya, sesuatu yang baru gitu kan. Nah jadi yang saya kira itulah maka kemudian kita memerlukan suatu kepemimpinan kepemimpinan yang tepat baru gitu, yang baru gitu kan ya. Dan memang tidak hanya baru orangnya, iya memang baru gitu kan, fresh gitu kan, seperti itu gitu. Intinya gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini nggak bisa kita lanjutkan ya, kita gitu. Nggak bisa kalau menurut saya secara paradigma itu nggak bisa kita lanjutkan gitu. Kalau program per program ya nanti dievaluasi. Bisa dievaluasi itu kira-kira hampir inilah gitu kan, hampir sama lah gitu kan. Iya, saudara-saudara. Iya, makasih. Terima kasih sama-sama nih. Kita nggak kerasa udah berapa sih, jam setengah kali ya. Nggak terasa kita sudah bicara hampir 1,5 jam di 1:22 menit. Jadi mudah-mudahan bisa inilah. Iya, jadi saudara sekalian ya, memang kalau inti dari pembicaraan kita ini ya, memang yang kita butuhkan itu adalah paradigma baru ya, tidak hanya pemimpin baru. Kalau diletakkan dalam kerangka ekonomi itu tidak hanya pemimpin baru tapi paradigma baru. Karena yang sekarang ini, paradigma yang sekarang tiba akal nggak bisa kita lanjutkan. Kalau tapi itu no paradigm ya, no paradigm ini. Tidak ada paradigma. Ya betul. Iya, jadi tidak ada paradigma. Jadi kita harus, tapi apapun itu memang tujuan kita kan untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya. Dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi itu so long time pembangunan ekonomi kita tidak pernah mengarah kepada keadilan yang real ya, kepada pemerataan, tapi selalu angka-angka. Padahal yang namanya angka itu bisa di make up Padahal real di masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur belum tercapai. Makanya kemudian kita lihat ya, misalnya ya. Ini surveinya dari ini siapa namanya, Ayub Saifullah Fatah itu menunjukkan selama ini kan selalu diklaim karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap 80%, maka seolah-olah ada perbaikan, ada peningkatan. Tapi ketika ditanya lagi, apakah sekarang ini lebih susah memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu kan?
90% menyatakan itu. Jadi kadang-kadang ya memang masyarakat kita ini baik ya, termasuk kalau betul. bikin mengisi hasil survei itu baik kayaknya ya. Betul. Jadi mereka ini selalu adore, apa ya istilahnya, kagum dengan pemimpin yang muncul di TV, sehingga mereka masyarakat pedesaan tuh melihat mereka itu seperti Ratu Adil apa-apa ketika senang-senang gitu-gitu. Seolah-olah kehidupan mereka sehari-hari itu disconnected dengan pemimpin Betul, ya makanya itulah. Jadi memang kan, jadi ya makanya kewajiban kita, saya kira ya, sebagai orang yang lebih bisa memahami persoalan itu harus kita ini kan Pak. Ya harus kita sampaikan gitu loh, ya kan, gitu. Iyalah, mudah-mudahan ya, karena rasanya 78 tahun merdeka tapi negara kita belum pada direction yang benar ya kan, arah yang benar. Dan bahkan sekarang tanpa arah rasanya sia-sia jadi 78 merdeka. Bukan berarti tidak ada pembangunan, ada pembangunan. Tapi kita ingin yang fundamental menuju masyarakat yang adil dan sejahtera ya, adil dan makmur. Dan yang terakhir saya apa namanya segera menambahkan, kan sekarang ada LPM UI juga merilis gitu report. White paper lah isinya itu. Itu jadi kita itu instead of katanya akan mencapai Indonesia emas 2045, kita mungkin Indonesia cemas katanya Pak. itu. Jadi saudara sekalian, dengan modal saat ini hari ini nggak bisa kita mencapai Indonesia emas ya, karena itu memang butuh kepemimpinan yang baik, yang lebih paradigmatik, yang berpihak pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang tegas dalam pemberantasan korupsinya, tegas dalam penegakan hukumnya. Ya pokoknya harus didukung oleh instrumen-instrumen lainnya juga. Pertumbuhan ekonomi itu. Kalau lebih banyak tukang suapnya atau penerima suapnya dibandingkan mereka yang ikhlas membangun, ya ribet juga kita. Itu saja. Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.